Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dwi Saputri dengan NPM 2175357 dari kelas MI 5B dari program studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang XSS pada game. Nah, untuk yang pertama, kita di sini buka terlebih dahulu. Kemudian di sini saatnya kita untuk mentantang skrip lintas situs Google pada tingkat 1. Di sini dikatakan level 1 karena eh, tingkat ini menunjukkan penyebab umum skrip lintas situs di mana input pengguna langsung disertakan pada halaman tanpa keluar dari halaman. Interaksi dengan yang rentan, jendela aplikasi di bawah ini termukan cara membuatnya, menjalani JavaScript pilihan Anda. Kemudian kita di sini akan mengedit bilah URL-nya dan tujuan misinya. Kemudian di sini memasukkan script yang akan memunculkan peringatan JavaScript di bingkai di bawah ini. Kemudian maju ke level berikutnya. Oke, berikutnya kita akan perlu menjalankan beberapa jenis JavaScript yang di bagian sini. Mendapatkan kontak peringatan untuk mulai mencoba mencari keretanan script lintas ini. Hal yang sudah memberikan kita petunjuk bahwa masukan pengguna langsung disertakan dalam halaman tanpa polosan yang tepat. Sejauh ini kita akan masukkan pengguna apapun pertama halamannya karena kita melakukan input apapun. Kemudian di sini kita akan mulai memiliki bira URL. Mari kita lihat levelnya. Di sini kita menggunakan level 1. Nah, kemudian memiliki logo di sini. Dan mempunyai kemampuan untuk memasukkan permintaan pencarian, dan kemudian pada dasarnya kita disuruh untuk menggunakan kontak masukan permintaan pencarian, kemudian klik tombol pencarian. Jadi pada dasarnya seperti mesin pencari yang sangat mendasar. Jadi mari kita mulai dengan mencoba masukkan sebuah kata. Mari kita masukkan klik cari di sini. Di sini. Di sini kita mulai, yaitu tes. Tes kemudian search. Nah, di sini terdapat bagian error sehingga muncul secara visual setidaknya ada beberapa hal yang berubah. Pertama-tama kita dapat melihat bahwa kita memiliki parameter query di sini. Kemudian setelah terlihat seperti parameter query, kemudian kita cerminkan di sini ya, jadi hipotesis adalah apa yang terjadi di setiap kali Anda melakukan pencarian. Aplikasi yang rentan ini query ditambahkan ke URL dan kemudian URL tersebut tercemin tanpa validasi apapun langsung ke dalam HTML, dan kita benar-benar memeriksa dan melihat apa yang terjadi, dan kita melihat dan sebenarnya dicetak tebal jadi pertanda baik juga bagian sini.
sedikit rumit, tetapi kita bisa menaruh tag HTML dengan tag B untuk dicetak tebal, dan sebenarnya menurut saya itu sudah usang. Mari kita lakukan yang kuat. Ini sudah usang, lalu uji. Kita uji dengan sini ada tombol-tombolnya. Mungkin ini adalah wawancara yang sangat lama, tetapi terlepas dari itu di dalam tag B ada tag yang kuat, dan yang kuat tidak diblokir dengan cara apa di sini, dan sehingga kita dapat melihatnya secara visual. Dan sini kita dapat melihat garis bawah di sini berfungsi untuk memeriksa dan melihat bahwa kita dapat menempatkan tag di sekitarnya, dan HTML apapun yang kita masukkan ke dalam query ini tidak akan menjalin validasi dalam bentuk apapun, sehingga jawaban yang benar mungkin adalah membuka teks script diikuti dengan peringatan. Mari kita coba. Kita coba terlebih dahulu. Di sini yaitu script, kemudian kemudian alert, script alert, kemudian ini, kemudian script tutup kurung. Kemudian kita go. Kemudian kita akan menjalankan peringatan yang tidak ditentukan. Kita akan dapat maju ke tingkat berikutnya. Oke, jadi kita akan lintas situ klasik yang tercermin. Itu tercermin karena nilai parameter query tidak pernah disimpan dimanapun, sehingga tidak disimpan di server, tidak berasal dari tempat lain, berasal dari dalam browser kita. Kemudian kalau khusus di mana nilai tersebut benar-benar mengenai server dan memantul kembali, tetapi tidak ada gunanya untuk disimpan, dan sinkronasi di mana parameter query ini diubah. Kemudian script yang dapat dieksekusi sebenarnya hanyalah HTML browser, dan setiap kali browser melihat tag script, ia membuat
asumsi bahwa skrip perlu segera dieksekusi setelah dimuat ke DOM, dan itulah apa terjadi di sini. Kita dapat memuat beberapa JavaScript, dan jika kita dapat mengelabui pengguna lain, maka JavaScript yang sama alias mengirimi mereka tautan ke hasil pencarian ini, atau hanya meyakinkan mereka untuk menyalin atau menempelkan sesuatu ke halaman sebelumnya. Maka kita dapat meminta untuk membuat jalannya kode JavaScript apapun yang kita inginkan di mesin mereka. Kemudian kita akan ke bagian jadi kita sekarang beralih ke level 2, yaitu kita akan meminta lintasi tool Google. Mari kita klik bagian OK, dan kita melihat tombol lanjutan ke tingkat berikutnya. Nah, kemudian kita akan mengunci skrip deskripsi misi, mengatakan bahwa penyimpanan di sisi server dan semakin banyak basis data sisi klien, dan kemudian menampilkannya kepada pengguna. Kemudian hal ini memang benar, terutama pada paruh kedua dahulu kala. Ini merupakan sebagian besar data yang digunakan oleh aplikasi web, kemudian memiliki kerangka kerja seperti REC atau like yang menggunakan perpustakaan, manajemen negara seperti Redux, atau yang sering kali kita memiliki plugin yang menyimpannya di penyimpanan lokal atau penyimpanan sesi, dan terkadang bahkan yang di sisi klien lebih canggih seperti Indicat. Jadi selanjutnya dikatakan bahwa tidak peduli dari mana data pengguna harus ditangani dengan hati-hati. Ini jelas karena level ini menunjukkan betapa mudahnya bug SSH dapat memperkenalkan semua kontrol yang harus ditangani dengan hati-hati dan benar-benar dapat diperkenalkan dengan aplikasi yang kompleks. Tujuannya adalah untuk memasukkan skrip untuk memunculkan peringatan dalam konteks aplikasi yang dikatakan catatan aplikasi. Menyimpan posting Anda jika kita dapat menyelinap dalam kode untuk menjalankan peringatan. Level ini akan memuat ulang untuk menarik. Jadi kita lihat aplikasi ini untuk dua aplikasi bernama Met, Bilar, Serter, dan seluruh web. Seperti kita sudah membuat postingan, untuk asumsikan ini seperti avatar kita. Ada beberapa data ini, katanya ini milikmu pribadi. Streaming, kamu bisa memposting apapun yang kamu mau, terutama kegilaan yang saya tidak begitu paham maksudnya.
tapi kita dapat memposting. Anggap saja di sini bagian kita akan mengetik di sini, yaitu bagian di sini kita akan mengetik sebuah kata-kata dengan hello world. Hello world. Kemudian terus kita sudah ketik bagian hello world, kemudian hello world, kemudian kita share status. Nah, hello world. Nah, kemudian di sini terdapat forum yang aplikasinya perpasaran, dan kita juga bisa melihat bagian sini, bagian sininya, yaitu kita bisa lihat dan kita melihat dunia kemudian kita klik kanan, kemudian inspect. Nah, di dalam kutipan blog terdapat sekarang pertanyaannya, kita akan seperti lepas sebelumnya, apakah mungkin bagi kita untuk memasukkan beberapa HTML ke sana dan membuatnya dipresentasikan oleh browser. Dan kita tidak difilter. Mari kita lihat, kita coba terlebih dahulu. Di sini kita coba di sini kita mencobanya dengan kemudian hello world, kemudian tanda seru, lalu garing, kemudian kita share status. Nah, di sini sama, yaitu menggunakan hello world, sama saja menjadi digaris bawahi. Sini menjadi garis bawahi. Kemudian jika sudah, kita
kemudian kita kemudian kita di sini kemudian kita blok, lalu kemudian kita inspect lagi. Kemudian di dalam aplikasi kalian memutuskan untuk merender itu membuat HTML. Nah, bagaimana dengan yang sudah bergaris bawah dan menyebut saya optis bawah? Mungkin kita memulai script alert, kemudian kurung tutup kurung, kemudian script kemudian tutup kurung, kemudian kita nah, sini terdapat status, dan mari kita lihat di sini. Nah, kemudian jadi inilah kutipan blog, jadi cukup menarik. Seperti kita tidak memiliki eksekusi script, apa yang klien yang mungkin dilakukan aplikasi samping memuat elemen script dan kemudian memasukkan teks ke tengah. Dan itulah salah satu metode yang dengannya Anda dapat mencegah atau terjadi ketika teks script dimuat ke DOM adalah itu akan memanggil fungsi onload secara internal atau sesuatu yang setara dan mengeksekusi semua kode yang dikandungnya. Tetapi jika kosong ketika dimuat dan kemudian Anda mengubah kontennya, nanti ketika Anda mengubah konten teks script itu akan terjadi jalankan kembali, sehingga mungkin hanya kode mati di sini. Jadi artinya kita mungkin perlu mencari cara lain untuk mengatasi, sehingga kita ingin bisa mendapatkan eksekusi script dari sesuatu yang ada di dalam teks script. Jadi cara yang umum untuk melakukannya ini adalah melakukan sesuatu seperti kesalahan di dalam gambar. Jadi kita memuat tag gambar dengan mengatur src di sini, yaitu dengan img src kemudian sama dengan kemudian 1, 2, 3, kemudian onerror sama dengan kemudian alert, kemudian tanda petik, kemudian ini,
Kemudian kita membagikannya dan melihat apa yang terjadi. Nah, di sini terdapat SRC yang jelas tidak valid dan bukan Yuri dari apapun kecuali atribut kesalahan kami di dalam tag gambar itu diaktifkan, dan itu memberi ucapan selamat Anda menjalankan peringatan UM jelas tidak apapun di dalam peringatan itu. Kita sekarang maju ke level berikutnya. Inilah waktu untuk naik ke level. Nah, kemudian kita ke level 3, yaitu dengan permainan situs Google lagi, permainan sini. Dengan Nah, sini kita melihat tersebut akan menunjukkan browser mengeksekusi script apapun yang diinput. Jadi sinkronisasi eksekusi tidak selalu merupakan asumsi yang melibatkan JavaScript. Ada juga sinkronisasi eksekusi yang melakukan hal-hal seperti membuat node DOM, karena jika kita membuat node DOM atau node, maka JavaScript sehingga sinkronisasi eksekusi hanyalah sesuatu yang mengambil input yang sewenang-wenang dalam melakukan hal lain yang pada akhirnya meninggalkan eksekusi. Eksekusi tidak harus terjadi di sana, sehingga dikatakan kadang-kadang fakta ini disembunyikan oleh API tingkat yang tinggi yang menggunakan salah satu fungsi di bawah tenda yang menggunakan sinkronisasi tersembunyi. Jadi artinya bagi kita bahwa level ini tidak akan ada tempat bagi kita untuk mendapatkan teks script. Kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan tag gambar sepertinya. Kemudian mungkin akan ada beberapa bagian halaman ini yang membaca data dari apa yang disebut sumber dari sumber yang bagian API browser atau JavaScript yang menyimpan data. Jadi jika fungsi bawaan bergantung pada sumber data dan kita dapat modifikasi sumber tersebut, maka bawaan tersebut kemudian akan menjadi sinkronisasi JavaScript untuk script lintas situs. Nah, kemudian kita akan menyuntikkan script untuk memunculkan peringatan JavaScript di aplikasi, seperti yang telah kita lakukan karena tidak memasukkan file Anda dimanapun dalam aplikasi, yaitu Anda harus mengedit alamat secara manual di bila URL, karena ini akan memberikan jawaban yang dikatakan Anda harus mengedit secara manual di bila URL di bawah. Nah, jadi Cloud Deadly ini nama aneh untuk sebuah aplikasi yang dikatakan ikuti Turbosan atau cloud kita dan memiliki gambar 3, gambar 2.
mungkin menggunakan ruangan sepertinya saya tidak tahu bahkan 1 MB RAM. Kemudian kita akan melihat WL di sini. Sepertinya kita berada di Gen XSS level 3 bingkai nomor 1. Nah, di sini level bagian 1, kemudian pergi ke gambar 1. Oke. Di sini gambar 1 yang sedang dijalankan. Kemudian mengambil 1 langkah mundur sebenarnya. Jadi kita dapat membuat situs web. Ini adalah data yang kemungkinan besar akan dirujuk oleh server ketika server menentukan halaman apa yang akan dimuat. Jadi kita dapat membagi halaman yang sama dengan hash yang digunakan oleh klien. Gambar 2. Nah, apapun kita dapat hash seperti data isi, kemudian kita ke browser yang memberikan tahu bahwa ini semua adalah halaman web yang sama, dan beberapa jenis yang berubah gambarnya. Jadi jika berada jenis script yang mengubah gambar berdasarkan nomor setelah bingkai itu, maka kita akan mengubah sumbernya dari script tersebut. Mungkin berisi wastafel. Jadi mari kita coba sesuatu untuk melihat UM-nya. Mari kita lihat dengan baik dan berapa yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan mengubah di sini. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ini, kemudian kita lihat terlebih dahulu kemudian infect. Nah, kemudian kita membuka tab sumber dan kita bisa memeriksanya. Mari kita seperti ini di HTML level 3. Di level 3. Level 3. Kemudian kita tunggu sebentar.
kemudian kita ke level 3. Nah, kemudian kita benar-benar dapat menemukan script dan yang dieksekusi mungkin di dalam frame. Di sini bagian frame ke dalam frame internet. Di sini seringkali kita melakukannya tidak perlu masuk ke dalam bingkai, dan kita bisa di bawah level 3 dan pilih tab untuk mengambil nomor. Jadi ini adalah string di sini, dan string ini memiliki tag di akhir, tag pair, yang merupakan tag pemisah bagi baris yang bagaimana string HTML yang dihasilkan di sini memungkinkan kita untuk menggunakan query di sini langsung ke halaman yang berpotensi mengarah ke eksekusi. Mari kita coba melakukan script. Script color script dan kembali ke sini, dan kita mengetik tab content jadi seperti ini. Kita sabar terlebih dahulu. Kemudian kita pilih infect. Nah, kemudian di sini bagian sini, kemudian kita membuka konten. Jadi kita akan melihat bagian search. Nah, sumber dan membuka konten di sini. Nah, di sini.
masukkan string Python ke dalamnya. Kemudian kita mau sebenarnya kabar baik, karena harus kita lakukan hanyalah mencari cara untuk keluar dari sana. Di sini kita melakukan eksekusi, kita langsung menjatuhkan langsung ke UM ke dalam DOM. Jadi apa yang diharapkan pendeta dengan baik, jelas ia mengharapkan di sini kemudian kita lakukan berakhir di dalam sebuah ditambahkan image, jadi bisa di ruang gambar 1 ya untuk berakhir. Kemudian kita dapat mencoba tag bagian sini, yaitu kemudian script alur 0, kemudian plus sc script kemudian kita tunggu dulu. Kemudian sini, kemudian memiliki gambar bilangan bulat yang berakhir di sana, di sini. Kemudian kita akan kita mungkin terlihat seperti itu, maka ini akan menggambar ada pemberitahuan saya adalah kita bisa menggunakan pada fungsi kesalahan kita bagi pengguna untuk menggunakannya. Saya percaya pada level terakhir ini kita bisa mencoba melompati semua jalan keluarnya dan buat script sendiri, karena kita harus mencoba kesalahan sama dengan di sini kita ubah itu error
di sini sangat bagus tentang betapa pentingnya sinkronisasi dan sumber dalam JavaScript, terutama ketika Anda berurusan dengan script lintas situs, ketika ingin melihat DOM apa begitu banyak model DOM browser, maka JavaScript di mana Anda dapat menyimpan data sehingga masukannya tidak selalu harus data langsung dari input pengguna. Seringkali input bisa datang dari hal-hal seperti hal ini URL selama input alias sumbernya memiliki sinkronisasi terkait, maka yang harus kita lakukan hanyalah menghubungkan keduanya dengan benar untuk mendapatkan eksekusi script. Dalam hal ini kita dapat memenuhi persyaratan for send. Kita lolos dari string, dan kemudian kita akan menambahkan atribut peringatan kesalahan yang memicu peringatan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan eksekusi script dan akan membawa kita ke level 4. Kita akan menuju ke level 4. Kemudian kita ke level 4. Nah, di sini kita akan ke level 4, yaitu dengan kemudian di sini kita akan ke level 4 dengan sekarang waktunya untuk level 4 dari script lintas situs Google alias permainan XS. Sekarang level 4 ini kita akan disebut masalah konteks dan deskripsinya. Untuk setiap bit data yang disediakan, pengguna harus di escape dengan benar untuk konteks, di mana muncul level ini. Kemudian kita akan memasukkan script untuk memunculkan peringatan JavaScript di aplikasi. Jadi langsung saja kita ke tidak mendapatkan banyak informasi dari deskripsi, dan tujuannya untuk membandingkan dengan tantangan sebelumnya. Namun hal itu menjelaskan setiap bagiannya data pasokan pengguna harus di escape dengan benar. Mana data tersebut kita muncul sehingga memberitahu kita bahwa dapat beberapa jenis validasi yang harus melewati dengan benar. Untuk mendapatkan eksekusi, kita dapat bentuk script lintas situs. Jadi lintas situs dapat dilihat di sini. Kita memiliki aplikasi ini dalam kontak input yang bulat, maka kita dapat mengatur waktu kita mendapatkan halaman baru. Kita dapat peringatan JavaScript untuk memberikan tahu kita pada aplikasi satu halaman. Di sini nah, dengan memberitahu kita bahwa kita harus sekarang dua hal yang bisa menjadi aplikasi satu halaman, dimana keadaan DOM di sini kita dapat beberapa variabel JavaScript dengan permintaan pemuatan kita terjadi ketika JavaScript diaktifkan dan kemudian dihapus ketika JavaScript
memberikan halaman web tradisional di mana halaman dan server membuat halaman ini menjadi untuk mengirimkan kembali ke klien, atau kita harus memberikan hasil beberapa HTML ke klien. Mari kita coba mencari tahu yang mana untuk sabar, kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian oke. Kemudian index. Nah, kemudian kita ke network. Kita akan mengecas laptop terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita ke tunggu. Kemudian kita ke server membuat halaman ini, mengirimkannya. Kemudian kita klik server, sebenarnya hanya menghasilkan beberapa HTML dan mengirimkan kembali. Nah, kemudian sudah itu kita buka network, bagian network. Nah,
kita buka create time. Kemudian di sini kita buka bagian create time. Kemudian di bagian responsi. Nah, kemudian kita akan membuka HTML. Kemudian kita akan membuat 2 halaman sekarang ini dalam tag gambar. Kemudian kita akan menjalankan fungsi pengatur waktu mulai yang didefinisikan. Kemudian kita akan mengatur mulai diperlukan parameter detik dan melawan semua memberitahu kita bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan eksekusi script di dalam fungsi pengaturan yang harus mendapatkan JavaScript kita melewati fungsi varSigns. Kasus itu hanya kita dapat lihat sebagai sinkronisasi script lintas situs itu pada fungsi onloads. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah dengan mencoba atau menambahkan tanda kurung pertama yang terlintas dalam pikiran kita untuk mencoba atau menambahkan tanda kutip. Kemudian menambah bagian fungsi block onload. Jadi mari kita coba, sehingga di sini kita coba di sini kita tambah, yaitu kita coba dengan kemudian kita type time. Kita tunggu terlebih dahulu untuk merespon baru, namun Aforsoft akan memfilter untuk menggunakan beberapa jenis mekanisme pemilteran untuk mengubah di awal, tetapi tanda ini akan mengutip berguna bagi kita, jadi kita tidak dapat menggunakan untuk berhasil keluar. Kemudian fungsi ini namun untuk mengurangi tanda kurung di sini dan titik koma dan menambahkan tanda kurung. Di sini menambahkan tanda kurung, yaitu titik koma, kemudian allow, kemudian kemudian kita akan mencoba peringatan. Sini kita hapus.
coba Frank tanya Timor sama dengan 3. Alor ini, kemudian titik koma, Alor Timor sama dengan sama dengan 3, dapat tik, kemudian titik koma, alor kurang kita tunggu. Kemudian kita tunggu, lalu kita akan dieksekusi ke arah yang benar. Kemudian mungkin ingin kita lakukan hanyalah mencoba untuk menutupnya. Kemudian kita kutip pada sini kita tunggu, maka akan perkodean entitas HTML pada kutip tetapi tidak melakukan perkodean, maka entitas HTML pada tanda kurung atau pada titik koma sekarang bisa unload selama kita memiliki pemanggilan fungsi penuh. Kemudian diikuti dengan titik koma, kita dapat menyediakan pemanggilan fungsi lain. Dalam hal ini kita dapat menyediakan fungsi peringatan. Dan sebagai hasilnya berakhir dengan lintas situs eksekusi script dari dalam gambar pada seperti di gambar seperti di sini, maka di sini telah selesai. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.